Hai guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-48. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat ya. Kemarin kita udah libur karena ada yang ulang tahun. Bagi yang merayakannya, yaitu hari ulang tahun atau hari lahir Pancasila ya, 1 Juni. Ini tentu berkaitan juga dengan pidato Bung Karno di sidang BPUPKI yang mengusulkan 5 dasar bernegara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Memang polemiknya panjang ya, ada mazhab nih ya, kalau kita bicara mazhab, ada mazhab 1 Juni, ada mazhab 18 Agustus. Tapi gue nggak mau ngebahas itu ya. Ada banyak berita lain juga yang menarik untuk kita kupas, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, gue bersama-sama dengan setia dengan Mas Hersu di sini, yang merupakan jurnalis senior FNN ya. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalis seniornya nggak usah diulang-ulang, Bang Arif. Itu kayaknya ngeledek ngingetin aja. Jurnalis senior yang dalam kurung tidak boleh diulang. Tuh bro, lihat bro ya, dia mulai sensitif nih. Kemarin-kemarin dia udah nggak Iya, sensitif. Ini gue rasa nih karena iya. kemarin dia nggak ikut ulang tahun nih kayaknya nih. Nah itu dia, karena kan berkaitan kalau ngomong senior itu kan berkaitan bicara soal usia. Jadi Iya, iya, iya. eh, kita ngomongin yang lain deh, sepakat seperti Anda tadi nggak usah ngomong soal Pancasila. Oke mas, kalau nggak mau ngomong usia, nggak mau ngomong ulang tahun dan hari lahir, kita ngomong jodoh aja mas. Kita ngomong jodoh. Ya, Ah, kemarin itu saya lebih asik tuh. kumpul-kumpul mas, abis lebaran ya mas ya, kumpul-kumpul nggak banyak sih karena takut melanggar prokes juga ya, cuma 7 orang. Jadi angkatannya macam-macam. Jadi ini geng saya dulu waktu di kuliah. Itu ada yang 5 tahun, 8 tahun di bawah saya, tapi ya udah tua juga ya sekarang, udah senior, udah senior berarti kan. Nah ternyata ada 2 orang mas yang masih belum menikah mas. Jadi bukan Hmm, menduda ya, bukan menduda tapi belum menikah. Dan saya jamin mereka normal ya. Jadi ketika kita tanya, waduh itu ternyata mereka tetap dengan idealita masa lalu tentang standar eh, calon istri ideal. Dan wow. akhirnya saya bilang, selamat mencari, semoga didapatkan sebelum kiamat tiba. Jadi kayaknya banyak orang mas yang susah mencari jodoh itu karena terlalu ideal dalam ngeset standar. Mungkin dia lupa bercermin ya. Gua ideal nggak? Nah, nampaknya Mas, masalah mencari jodoh ini ada yang juga susah mencari jodoh nih Mas ya. Tapi bukan dalam konteks pasangan hidup, tapi pasangan politik. Nah, ini yang saya mau ajak Mas untuk kupas bareng-bareng. Mas Hersu. Ya. Ya, jadi ini kelihatannya Anda bicara soal ya, Mbak Puan ya, dari PDIP Tahu yang lagi aja, dicarikan tahu jodoh. aja. Iya, iya, iya. Kan sebenarnya kalau dari sisi hitung-hitungan orang Jawa gitu ya, dari Mm-mm. bobot, bebet, dan bibit, Ya, ini kan sebenarnya nggak kurang-kurangnya ya, betul. Mbak Puan ini. Kalau kita ngomongin bobot, ini bukan body shaming ya, jangan salah ke situ, Mhm. arahnya bukan ke situ. Bukan bukan bobot berat badan, tapi dari bobot karena bagaimanapun dia sekarang ini adalah seorang apa, seorang ketua DPR, kemudian bibit Mhm. bebetnya kita nggak perlu pertanyakan lagi. Dia Mhm. cucu dari Presiden pertama Indonesia, Bung Mhm. Karno, dan juga putri mantan Presiden Indonesia Ibu Megawati. Jadi sebenarnya nggak perlu dipertanyakan itu. Tapi kenapa sulit ya gitu? Karena ini memang bukan perjodohan biasa. Beda dengan Mhm. kalau jodoh tadi kan itu bobot, bebet, bibit, dan kalau di Islam ditambah lagi agamanya gitu ya. Mhm. Itu yang paling utama. Kalau ini kan persoalan elektabilitasnya. Soal apakah kemudian kalau ini dimajukan akan nendang enggak gitu. Karena Ya, lagi-lagi kalau kita patokannya survei, emang nggak bunyi ya iya, Mbak Puan iya. ini gitu. Walaupun orang diiming-imingi, gue dukung dengan PDIP loh, dengan partai Mhm. terbesar yang punya dan punya pengikut yang sangat militen. Tapi tetap aja orang kelihatannya nggak terlalu ngamper gitu. Makanya kemarin kita Betul. kemarin dengar mulai dijodohkan dengan Pak Prabowo. Ini lebih masuk akal karena Pak Prabowo katanya sebagai presidennya dan Mbak Puan sebagai cawapresnya gitu. Tapi Mhm. kemudian ada juga menyebut dipasangkan sebelumnya malah dengan Muldoko, Pak Muldoko. walaupun walaupun sudah dibantah oleh PDIP, dan orang PDIP sebel banget itu ketika Iya, Puan dijodoh-jodohkan dengan Pak Muldoko, kan sempat begitu ya. Apalagi Pak betul. Muldoko jadi Mhm. cawapresnya. Yang terbaru ini kan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon yang menjodohkan Puan dengan Anies Baswedan.
Tapi Mhm. ini lagi-lagi juga orang pada ketawa karena di situ disebutkan bahwa Puan Maharani sebagai, capresnya, sementara Anies Mhm. Baswedan sebagai cawapresnya. Kan kita Yap. kemarin juga singgung, dipasangkan dengan, Prabowo saja pada waktu itu Anies nggak mau, apalagi dengan, Puan. Tapi kita nggak Iya, tahu, namanya betul. politik kan bisa saja berubah. Pada waktu itu kan ketika dijodohkan dengan, Pak, Prabowo, Anies pasti punya kalkulasi sendiri. Ya Iya. mungkin dia udah melihat kalau dia sebagai wapres, dia dan peluangnya berat, ya lebih baik tetap jadi gubernur. Nah Mhm. nanti, pada tahun 2022 kan Anies Baswedan ini akan berhenti sebagai gubernur DKI. Apakah magnetnya juga masih sebesar sekarang, gitu, apakah, Mhm. Puan juga masih melirik Anies dan sebagainya. Ini yang saya kira sekarang ini banyak berseliweran, makanya Anda tadi nyebut susah banget, jodoh-jodohan dan lagi-lagi kalau mau jodohin kan seperti tadi, apakah kamu juga ideal, kemudian cari, figur itu dia. Saya ngutip pernyataan Anda loh ya, bukan saya Siap yang ngomong. siap siap. Iya, Mas Hersu, ini ada satu yang menarik ya, catatan kecil saya. Betul Mas, tadi Mas kan mengatakan ya, tidak jaminan juga kalaupun Puan ini diusung oleh PDIP, partai besar yang konon mesin politiknya cukup militan, Puan ini akan ngangkat. Ini saya setuju banget Mas, karena kan dari berbagai riset ya, ini terkonfirmasi memang party ID kita itu kan rendah Mas. Jadi korelasi antara kita milih partai X dengan kemudian kita mendukung capres-cawapres yang diusung partai X itu ternyata tidak terlalu tinggi di Indonesia. Kalau di Amerika kan partai ID-nya tinggi ya Mas ya. Orang kalau milih Partai Demokrat misalnya atau milih Partai Republik pasti akan mendukung capres dari partai yang bersangkutan kan begitu ya Mas ya. Kalau di kita kan nggak. Hmm. Kecuali pada saat Trump kemarin. Ya betul. Karena terlalu ini Mas, Pada terlalu luar biasa. Iya, pada Betul. Trump kemarin, Ya, banyak sekali orang Republik yang, akhirnya menyeberang ke Demokrat Biden. gitu. Ya, Karena ya. itu karena menyinggung Partai ID ini memang di Indonesia ini kita itu, banyak serba tidak jelasan gitu ya. Yes. Iya kenapa? Karena, kita sulit untuk membedakan mana sebenarnya kan, mana yang partai ini ideologinya apa itu sulit Iya, menyampaikan. Karena misalnya begitu, Demokrat misalnya menyebut nasionalis religius gitu, betul. terus PDIP yang menyebut partai nasionalis dia punya juga BMI, Baitul Muslimin Indonesia. Iya, Nah, sementara kemudian, kita sebut banyak lain partai-partai lain yang tidak jelas. Kalau di Amerika kan itu gampang banget. Kita betul. membedakannya misalnya red country atau blue country, kan gitu. Mhm, Gampang banget mhm, betul. untuk membedakan. Kalau, red country itu berarti dia republik, kalau blue country berarti dia adalah orang Demokrat dan katanya lebih gampang lagi membedakannya lagi dilihat dari rumahnya itu, Bang Arif. Mhm, mhm. Ada boneka mainan anak-anak enggak katanya gitu. Iya, Kalau iya. ada boneka mainan anak-anak itu pasti orang, Republik karena mereka Mhm, lebih pada family gitu. Sementara iya, orang, Demokrat itu lebih liberal kan mereka, pro aborsi dan sebagainya. Jadi iya, ya nggak ada anak-anak di rumah. Jadi gampang sekali membedakan. Nah di Indonesia itu sulit kita membedakan itu. Makanya kemudian koalisi-koalisinya juga nggak jadi jelas di Indonesia ini. iya. Nah, dalam konteks itulah kemudian Mas, jadi mencari jodoh juga menjadi sulit ya Mas. Karena kan salah satu Ya, variabel mencari jodoh itu dalam konteks politik biasanya adalah ideologi. Ya kan? Salah satu ya iya. Mas, walaupun bukan satu-satunya. Tapi kan kemudian atau variasi justru ya, kita akan mencari, pasangan dari basis ideologi yang berbeda untuk kemudian meraih basis pemilih yang berbeda. Tapi karena ketidakjelasan itu, maka kita lihat ya, baik itu koalisi parpol maupun kemudian pemasangan capres-cawapres itu kemudian kalkulasinya semua kalkulasi pragmatis. Akhirnya seperti itu. Jadi kalau kita balik sedikit ya, walaupun sempat kita singgung juga sebelumnya, kalau sebelumnya Hasto mengatakan ya dengan bangga ya, dengan jumawa bahwa PDIP ini adalah partai ideologis berbasis massa, ya kita sebagai jurnalis cuman bisa ketawa aja ya Mas. Kemudian kan dia ngeledek tanda kutip ya, Partai Demokrat sebagai partai elektoral gitu. Kita harus mengatakan, lu juga partai elektoral sebenarnya kan. Segala sesuatu dihitung untuk meraih suara yang lebih tinggi. Ya misalnya saja apa namanya bagaimana PDIP di periode kedua Pak Jokowi ini kan dengan sangat bernafsu menarik hampir semua partai untuk berkoalisi dengan dirinya kan gitu. Ini menunjukkan partai elektoral yang sedang sangat bersungguh-sungguh ya mempersiapkan 2024. Gitu Mas Hersu. Nah, ini perlu kita terusin sedikit ini Ya. persoalan ideologi partai dengan konstantanya Hasto
Hasto Kristianto ya, Sekjen Ya. PDIP. Karena kan Mhm. di situ dia menjelaskan misalnya begini, satu Mhm. dengan PKS dia ideologinya berbeda. Oke, Mhm. kita sepakat gitu. Tapi Mhm. kemudian pertanyaannya bagaimana dengan P3? Iya. Bagaimana dengan PKB? Gitu. Mhm. Dan yang lebih Mhm. menarik bagaimana dengan PAN? Nah, kenapa Iya. saya tanyakan begitu? Karena kan dia menyebut bahwa setelah tidak hadirnya Pak Amin Rais itu PDIP bisa lebih mudah berkoalisi dengan PAN gitu ya. Dan Iya. kemudian juga Pak Zulkifli Hasan sudah menyatakan bahwa oh dia satu kehormatan kalau bisa berkoalisi dengan PDIP karena PDIP kan partai besar. Yes. Dan kalau kita runut ke belakang sebenarnya PAN itu kan partai yang bukan dibangun berdasarkan ideologi Islam, meskipun Betul. kemudian belakangan kecenderungannya menjadi lebih Islam. Tapi kita lihat masih ada orang seperti Bara Hasibuan yang Yes. diunsur pimpinan PAN. Dan Pak Amin Rais sendiri sejarahnya kan membangun PAN itu bersama Majelis Amanat Rakyat itu MARA itu, dan itu Yes. banyak sekali tokoh-tokoh yang bukan ideologinya tidak bukan Islam, termasuk misalnya pendiri Tempo Gunawan Muhammad. Ya. Dan Pak Amin sendiri sebenarnya mengapa kemudian mendirikan PAN itu karena pada waktu itu sebenarnya beliau ditawari untuk membentuk partai Islam. Ini metamorfose dari Masumi. Tapi Pak Amin waktu itu menyatakan menolak bahwa baju Islam itu terlalu kesempitan buat Pak Amin. Betul. Jadi cara pandang Pak Amin saya kira sebenarnya logiknya benar karena Iya. seperti kita singgung kemarin, kalau betul-betul kita mau menggunakan pasar politik Islam, ideologis Islam itu kan kecil banget, Yes. kan ya. Karena itu kita memahami kenapa kemudian PKS langsung kemarin juga mulai mendeklarasikan sebagai partai yang lebih terbuka. Karena Ya. memang kalau kita ngomong ideologi Islam itu segmennya kecil, kan gitu. Sementara kalau kita bicara soal pemilu, pilpres, kita kan mau meraih pasar yang lebih besar. Jadi Ya. pasar yang banyak. Kalau Anda main di niche market, itu memang captive market, gitu yang kita sebut begitu ya biasanya ya. Ini Ya. captive, Anda udah punya pasar di sini. Tapi kalau lu nggak berani melakukan diversifikasi produk, ya lu cuma dapat di situ gitu. Setiap tahun lu masuk dalam pemilu, tapi di situ aja jadi Ya. partai yang mediocre. Nah ini memang dilema-dilema yang menurut saya menarik. Jadi harusnya kemarin Hasto tidak menggunakan itu lagi, menggunakan Iya. dikotomi antara ideologi, karena Ya. itu akan mempersempit ceruk pasar mereka sendiri gitu, Bang Arief. Ya. Ya, dan sebenarnya ya disitulah kita lihat apa ya, saya nggak tahu kita mengistilahkan kelebayannya Hasto atau keterbatasan kosakata ilmiahnya Hasto ya. Karena kan logikanya sederhana Mas sebenarnya. Di Indonesia ini partai boleh saja punya ideologi apapun secara formal dalam ADART-nya, tapi selama dia tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara kan tidak akan lulus di Kemenkumham Mas. Jadi artinya sebenarnya Iya, iya, iya. Ya. secara by design gitu ya, nggak ada persoalan ideologi gitu. Kalau saya kan ngelihatnya gini Mas, kenapa kita perlu Pancasila? Justru karena kita bineka, kan sesederhana itu ya Mas ya. Banyak orang Ya, yang ya, ya, ya. mengibaratkan Pancasila ini ibarat piagam Madinah dulu ketika the Prophet Muhammad hijrah ke Madinah. Karena menyadari keberagaman dari masyarakat Madinah, maka butuh sesuatu yang disepakati bersama, lahir piagam Madinah. Kira-kira kan Pancasila seperti itu. Justru karena masyarakat Ya, kita berbeda-beda, menyalurkan aspirasi politik pada partai yang sesuai dengan ideologinya, dan ini berbeda-beda sekali, maka butuh satu pemersatu yang namanya Pancasila. Nah, kalau kemudian partai-partai atau ormas atau kelompok-kelompok masyarakat dipaksa semuanya harus sama, so kita nggak butuh Pancasila. Itu kan ini kan logika yang paling sederhana gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang saya melihat ya, ya. dunia politik kita jadi sangat absurd karena akhirnya Pancasila dipaksa ya kehilangan fungsinya sebagai alat pemersatu gitu Mas. Nah, kembali Ya, ke tadi Mas persoalan-persoalan ideologi ini memang betul Mas jadinya jadi absurd ya kalau kita lihat ya karena yang misalnya gini contoh P3 itu kan sampai sekarang sebenarnya kalau kita lihat di konstitusi partainya di anggaran dasarnya itu masih mencantumkan Islam sebagai asas. Tapi kenapa dengan P3 PDIP tidak merasa ada persoalan sementara dengan PKS punya persoalan. Nah, kalau saya baca di uraiannya Hasto, salah satunya dia mengatakan begini, kami sudah punya pengalaman, ya pengalaman masa lalu ketika masih jadi PDI di masa Pak Harto itu sama-sama mengalami represi.
Ini kan bukan alasan ideologis kan gitu kan. Ini kan alasan historis gitu kan. Jadi nggak masuk akal. Yang kedua dia Ya, ya. katakan sudah terbukti Ibu Mega dengan Pak Hamzahas itu ketika menggantikan siapa? Menggantikan Gus Dur itu bisa Betul. berpartner sebagai capres dan cawapres. Tapi kan kita tahu waktu itu Ibu Mega apa namanya minta syarat ketika Hamzahas diajukan oleh MPR kepada dirinya untuk jadi wakil, minta syarat apa P3 berjanji bahwa tidak akan mengganti azas negara menjadi asas Islam gitu. Dan menurut saya ini kan absurd gitu ya. Menurut saya sekali lagi partai-partai bisa saja punya ideologi internal istilah saya begitu apapun itu sebagai kekhasan mereka. Tapi ya ada Pancasila. Saya sering memandang begini, Mas. Kita kan tidak perlu memaksakan ya budaya Jawa itu sama dengan budaya Sumatera Barat, budaya Sumatera Barat sama dengan budaya Sulawesi Selatan atau Makassar misalnya. That's why kita butuh Pancasila. Ya sama. Partai-partai itu harusnya dibiarkan punya ciri khas masing-masing ya, tidak perlu dipaksa-paksakan atas nama ideologi negara menjadi partai yang sama. Kira-kira gitu Mas Ersu ilustrasinya. Ya, oke. Kita terusin sedikit soal Pancasila ini penting Ya. ini ya. Nah, soal Pancasila ini udah clear. Saya kira kita semua sepakat soal itu. Kalau kita tadi ngeledek-ngeledek soal selamat ulang tahun Pancasila bagi yang merayakan, ini kan persoalan sejarah gitu ya, persoalan Betul. klaim kapan akhirnya Pancasila. Kita bukan mempersoalkan esensi dari Pancasila gitu, bukan itu, Yes. tetapi lebih pada klaim-klaimnya. Dan saya sepakat bahwa ya Pancasila itu sebenarnya memang sudah final, tapi persoalannya kan dari tahun ke tahun, dari penguasa, dari masa ke masa, itu Mhm. persoalan tafsir yang jadi Iya, persoalan kan. Ya kan misalnya Bung Karno misalnya menafsirkan sendiri, Pak Harto juga kemudian menafsirkan Pancasila sebagai semacam apa ya, itu hegemoni makna dari penguasa. Dan yang terjadi juga sekarang juga begitu kan. iya. Pancasila itu juga hegemoni makna dari penguasa. Nah, yang perlu kita kritik juga dari kalangan umat Islam sendiri, karena masih sering juga mempersoalkan soal Pancasila itu sendiri dan kemudian mesti menyatakan Pancasila bersyariat dan atau NKRI bersyariat dan sebagainya. Itu kan menimbulkan satu Mhm. perdebatan-perdebatan yang sudah tidak perlu. Mhm. Kalau Ya, kita lihat dari sisi sila-silanya itu sila pertama itu saja itu monoteisme itu dan itu sama betul, dengan itu kan Islam banget gitu. betul. Jadi jadi soal ini harusnya sudah clear dan tidak perlu lagi muncul juga di dalam perdebatan-perdebatan alasan semacam itu gitu. Lebih kan kemarin kita bahas kalau Hasto ini persoalannya saya kira terutama dengan Demokrat itu bukan persoalan ideologi, itu persoalan baper aja, itu soal dendam masa Iya, lalu saja. Dan kita kan mestinya menyatakan bahwa dalam situasi politik semacam ini nggak perlu lagi ada persoalan-persoalan baper itu secara personal itu kan nggak penting gitu gitu. iya, Yang penting tujuan kita bernegara. Dan satu lagi kalau kita mau lihat terutama Mbak Puan ini ya, ini kan orang tuanya bapaknya ini Taufik Kimas, ya. iya betul. Taufik Kimas ini dari keluarga Masumi gitu. Iya, Dan dia memang kemudian menjadi GMNI, jadi nasionalis. Jadi harusnya kalau Mbak Puan itu kemarin banyak menyerap ilmu dari bapaknya Pak Taufik Kimas dan kemudian dari ibunya Bu Mega sebagai seorang politisi yang kita mesti akui sangat tangguh dan persisten ketika menghadapi represi di masa Orde Baru gitu. Ini sebenarnya harusnya muncul figur yang dahsyat ini gitu ya. Perpaduan yes. dua orang ini, perpaduan Mhm. Pak Taufik Kimas dengan Bu Mega ini menghasilkan satu kombinasi yang dahsyat harusnya muncul pada Puan. Nah, tetapi itu yang kita tidak lihat. Itu yang Iya. membuat mengapa dia sangat berat untuk mencari jodoh ini. Disitulah Mas kemudian kita melihat bahwa memang ciri-ciri fisik gitu ya, rupa, postur tubuh, ya segala macam, warna kulit itu bisa diturunkan Mas ya. Itu adalah faktor hereditas, tapi ternyata faktor kapasitas, faktor wawasan, faktor kemampuan berpolitik itu tidak semudah itu ya ternyata untuk diturunkan ya secara generatif dari orang tua kepada anak. Mas kembali ke tadi ya, diskusi kita mengenai apa namanya kelebayan statementnya Hasto yang menyangkut ideologis tadi. Disinilah kemudian semakin terkonfirmasi Mas ya. Kenapa apa namanya langkah-langkah catur politiknya PDIP seperti ini? Karena seperti juga kita sudah singgung sebelumnya, kalau kita bicara pasar politik yang normal, Mas, yang katakanlah sekarang free competition, itu memang agak susah ya. Dua susahnya, satu susah mencari pasangan yang akan dipasangkan dengan Puan, dua siapapun yang dipasangkan itu nampaknya akan sulit untuk meleverage ya, mengangkat Puan. Nah karena itu kemudian perlu dikondisikan sebuah pasar yang imperfect.
Ya pasarnya bisa bentuknya apa saja. Kan kalau kita belajar di ekonomi itu ada oligopoli, ada monopoli atau apapun juga. Yang penting tidak perfect competition. Karena begitu perfect competition memang kemudian akan sangat sulit ya bagi kita, bukan bagi kita, bagi PDIP, bagi Ibu Mega untuk mengangkat value dari Puan sehingga bisa dijual dan kemudian dibeli oleh para konsumen pemilih. Itu Mas Hersu. Ya, masalahnya kan sekarang ini sampai saat ini ya, kalau kita lihat arah-arahnya mengapa kemudian eh, eh, Ganjar ditegur sangat keras oleh Bambang Iya. Pacul. Itu kan semua menjelaskan pada kita bagi PDIP saat ini, kalau kita selama ini mengenal semboyan NKRI harga mati, buat PDIP Puan Maharani harga mati. Kan gitu untuk jadi capres. Cawapres Iya, kan itu iya, iya, realitasnya iya. seperti ini. Tapi nanti kita akan melihat seperti apa perkembangannya. Kita mesti mengingatkan kembali pada masa Pilpres 2014 kan, sebenarnya pada waktu itu kan juga Ibu Megawati harga mati. Tapi kan Iya. kemudian ternyata muncul Pak Jokowi. Nah, ini ada faktor-faktor garis tangan juga lah ini yang terjadi. Nah, dalam kasus seperti Puan ini tadi Anda menyatakan bahwa menciptakan pasar yang oligopoli atau pasar monopoli, saya kira itu mungkin nanti jalan yang harus ditempuh kalau memang Puan yang tetap dipaksakan untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Kita pernah Mhm. singgung kemarin kan, sebenarnya sudah cukup lama ini disiapkan ininya, track-nya menuju ke situ sudah cukup lama. Yang kita singgung-singgung Iya. kemarin yakni soal presidensial threshold 20% itu kan arahnya itu menutup peluang-peluang yang lain, dan dalam situasi semacam pasar semacam itu ya itu bisa sangat mungkin Puan tetap jadi. Jadi ya, menurut saya kita juga jangan terlalu underestimate bahwa kalau sekarang Puan sulit dicarikan jodoh itu bukan berarti Puan atau Ibu Megawati akan berhenti, karena masih banyak Yes. jalan yang bisa dicoba. Ini kan yang kita bisa pahami mengapa kemudian situasi politik sekarang ini banyak sekali para aktivis yang menuntut agar presidensial threshold 20% itu dihapuskan. Karena biang Yes. keladinya kan di situ. Yep. Dan kita juga sudah pernah mengalami situasi yang pengalaman buruk terutama pada Pilpres 2019 kemarin ketika cuma ada dua capres antara Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin dengan Prabowo dengan Sandiaga Uno. Tapi kita singkatnya Jokowi Prabowo lah begitu ya. Mhm. Apa sih kerugian yang pertama yang paling terasa kan membuat kita pemilih ini tidak punya pilihan lain gitu. Iya. Bagi orang yang tidak suka Jokowi, dia terpaksa memilih Prabowo. Bagi orang yang tidak suka Prabowo, terpaksa memilih Jokowi. Memang mereka semua yang memilih Pak Prabowo itu setuju dengan Prabowo, senang dengan Prabowo? Tidak. Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang yang memilih Pak Jokowi itu benar-benar mengagung-agungkan Pak Jokowi, melihat dia sebagai presiden yang pilihan yang paling sempurna. Enggak juga gitu. Iya. Banyak mereka kan dihadapkan pada pilihan yang tidak ada pilihan lain. Dan itu membuktikan kan belakangan ini banyak sekali orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi juga merasa menyesal gitu. Udah banyak sekarang testimoni-testimoni. Banyak juga kita lihat misalnya di antara guru-guru besar yang sekarang melakukan gerakan oposisi terutama dalam KPK itu kan sebagian banyak diantaranya pernah kita kenal sebagai pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi Betul. sekarang mereka sudah mulai kecewa pada Pak Jokowi karena pada waktu itu mereka dihadapkan pada tidak ada pilihan gitu. Ketimbang Yes. milih Prabowo, ya lebih baik milih Jokowi. Begitu sebaliknya. Yang kedua yang pasti kita rasakan dan dampaknya sampai sekarang terasa dan itu sangat mengkhawatirkan perkembangan bangsa ini adalah pembelahan. Betul. Karena tadi ada dua calon yang berhadapan. Amerika saja yang selama ini terbukti mampu mengelola konflik politiknya dengan sangat bagus karena demokrasinya relatif jauh lebih maju dibandingkan kita, itu akhirnya jebol juga itu pada pemilihan presiden kemarin kan. Kita Ya. dihadapkan pada pembelahan yang luar biasa ketika muncul figur seperti Donald Trump. Mhm. Kan Betul, seperti betul. walaupun sebenarnya Amerika sendiri kita juga hanya ada partai dominan Demokrat dan Republik, tapi kita sering mendengar ada namanya calon independen yang disebut calon Tea Party kan gitu ya, yang Mhm. sering ada calon-calon independen presiden tetap muncul. Nah di kita nggak Yes. memungkinkan Betul. undang-undangnya tidak memberi ruang orang untuk menjadi calon presiden independen itu Bang Arif. Iya. Iya, Mas. Jadi betul sekali, Mas. Ini kan persoalan, terampasnya kedaulatan rakyat ya. Jadi saya pikir ini yang kita sebagai jurnalis juga punya tanggung jawab moral untuk terus menyadarkan masyarakat.
Karena saya yakin cukup banyak masyarakat awam yang tidak ngeh kenapa presidensial threshold itu berbahaya. Bahwa itu yang sebenarnya merampas hak-hak dasar mereka, bahkan hak asasi mereka dalam demokrasi gitu ya. Saya mengibaratkan kayak begini Mas, kayak kalau kita di pesawat ya Mas ya, terutama kalau kelas ekonomi ya. Kalau ditawari makanan Mas, itu pilihannya cuma dua ya kan. Mau nasi ayam atau nasi ikan. Pasti Itu masih kelas inget lah. ekonomi apa yang full board itu, bukan yang low cost Betul, carrier kan, betul. bukan. Ya, Garuda Ekonomi lah. Garuda Ekonomi kan gitu Mas ya. Oh, oke, ya. Kalau dia udah Ya. udah 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 take off tuh kan, kemudian pramugari akan nawarin. Kadang-kadang saya dalam hati lu ngapain ngapain tawarin gitu ya. Terus kalau udah di ujung kabin Mas, itu mohon maaf tinggal satu, tinggal ayam doang, ikannya habis. Dan lu ngapain nawarin? Kadang-kadang saya ketawa. Nah, jadi itulah demokrasi kita, wabil khusus pilpresnya kita gitu. Nah, ini yang saya pikir harus ditembus ya. Karena kalau tidak ya tadi itu akhirnya kita cuma memilih dari yang ada. Betul yang Mas katakan tadi. Orang memilih Prabowo karena dia nggak pengen Jokowi, bukan dia karena cinta Prabowo. Orang milih Jokowi karena dia nggak mau Prabowo ya, cuman gitu doang gitu Mas. Dan satu hal lagi Mas yang saya ingin soroti juga ya. Sebenarnya ini menurut saya kalau pakai bahasa kasar ini terjadi pengkhianatan kepada pemilih. Gampangnya begini Mas, partai-partai ini kan misalnya saya nih, saya milih partai X. Yang saya tahu partai X ini di dalam apa namanya di dalam Pilpres dia mengusung calon presiden si B, gitu ya Mas ya. Nah, ternyata kemudian ketika Pilpres calon presidennya ini kalah. Kemudian si partai X ini dengan enteng saja dia kemudian bergabung dengan pemerintah gitu ya. Dia tidak pernah tanya konstituennya, dia tidak pernah minta persetujuan pemilihnya gitu. Ya, gampangnya gini lah, para pemilih Gerindra Mas, para pemilih Gerindra yang saya yakin tentu berharap bahwa Prabowo jadi presiden kan gitu ya. Karena kira-kira kalau kita buat apa namanya simulasi sederhananya begitu. Tapi ketika Prabowo tidak berhasil menjadi presiden, maka Gerindra dengan enteng saja melenggang berkoalisi dengan pemerintah tanpa bertanya kepada konstituennya, lu setuju nggak sih kalau gue apa Ya, ya. namanya gue berkoalisi sama pemerintah, padahal sebelumnya gue beroposisi atau gue melawan, bukan melawan, berkontestasi ya dengan Pak Jokowi. Ini kan kekonyolan Mas sebenarnya. Apalagi kalau kita Ya. bicara presidensial threshold di 2024 akan dikaitkan dengan hasil Pileg 2019. Kan sangat tidak relevan. Dalam 5 tahun itu konstelasi politik berubahnya sangat drastis dan dahsyat. Jadi menurut saya persoalan dari politik kita, sistem politik kita adalah kita mengadopsi part-part dari fitur-fitur politik dunia modern yang sudah dicobakan di negara maju, tapi kita nggak pernah utuh Mas. Nyoba apa namanya menerapkan itu nggak pernah utuh. Kita presidensial tapi tidak presidensial murni karena nuansa-nuansa parlementernya masih kencang. Terbukti presiden harus mengadopsi kekuatan-kekuatan politik di kabinet misalnya kan begitu ya. Jadi kita ini negara Hmm. bukan-bukan lah. Kita presidensial bukan, tapi parlementer bukan. Sebagaimana kita negara agamis bukan, negara agama bukan, tapi negara sekuler juga bukan. Jadi emang kita ini kumpulan dari negara bukan-bukan. Gitu Mas. Ya. Nah, kenapa kita ini bahas berkaitan dengan Puan Maharani? Artinya apa? Kalau terjadi kemudian posisi tadi bahwa Puan Maharani harga mati, maka akan Mhm. segala macam cara ditempuh, dan skenario pada Pilpres 2019 itu kemungkinan akan terulang lagi. Ya, Jadi kita nggak perlu, jangan, saya makanya sejak awal saya mengingatkan jangan underestimate dengan Puan Maharani gitu. Sama ya, seperti orang juga kemarin menganggap underestimate terhadap Kaisang, Gibran, yes, mohon maaf, Gibran. Gibran di Solo. Nah, itu akan terjadi dan Anda nanti tinggal kaget-kaget, "Loh, kok bisa ya? Kok bisa ya?" Gitu. Karena Yes, persoalan intinya di situ tadi. Ini kan betul. sebenarnya tinggal, kalau sekarang ini partai-partai politik lagi semburat gitu ya, ke sana sini, ada yang mencoba memasangkan ini dengan itu, memasangkan dengan ini. Nanti pada kata akhirnya itu pada cukong, pada oligarkinya gitu. Iya, Nah, kalau nanti para cukong pada sampai satu kesepakatan bahwa yes, karena ternyata kita mungkin sulit untuk mengusung kembali Pak Jokowi 3 periode, ya kita harus mencari calon yang favorable, yang seperti Pak mhm, Jokowi lah gitu, sehingga ya, kepentingan-kepentingan para oligarki tetap bisa diakomodasi oleh pemerintahan berikutnya. Jadi sekali lagi mhm. saya mengingatkan, jangan underestimate dengan Puan Maharani, nganggap bahwa Puan Maharani tidak punya kapasitas, surveinya rendah dan sebagainya. Survei itu bisa diatur kok. Kita bisa, Betul, semua betul. bisa, kita tiba-tiba nanti suatu hari Puan Maharani elektabilitasnya paling tinggi, dan kemudian setiap hari kita dijejali dengan publikasi semacam itu, dan Betul. lama-lama
Ya, kalau dalam kita sendiri, kalau kebohongan dijejali berkali-kali itu kan kita menjadi kebenaran. Kemudian dalam politik ada yang disebut namanya bandwagon effect. Jadi Yes. efek orang yang bergabung masuk dengan kelompok besar yang seorang. Itu kenapa pentingnya kita membicarakan soal presidensial threshold 20% dan kaitannya dengan pencalonan Puan Maharani. Iya. Betul Mas, ini kita hampir tiba di penghujung Mas, jadi kita selalu harus ingatkan. Kita harus ingatkan publik, kita harus ingatkan para viewers kita harus ingatkan masyarakat sipil. Ini tanda kutip ada bahaya ya, lampu yang cenderung menjadi merah dalam demokrasi kita ini sudah menyala ya, alarm yang sudah menyala. Ya KPK kemarin sudah hampir mati ya, mungkin kita sudah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena kemarin akhirnya tetap dilantik ya mereka yang dinyatakan lolos. Kemudian juga ini nanti 2024 ini sedang ditukangi habis-habisan dan itu harus kita melek semua ya. Kalau tidak mau kemudian kita akhirnya kaget-kaget lagi. Karena kalau kita lihat juga Mas, ini mungkin catatan akhir dari saya, memang nampaknya partai-partai ini sudah tancap gas ya. Mesinnya ini sudah dengan kecepatan penuh. Ya walaupun memang kita ini baru sekedar spekulasi atau dugaan, kita juga jangan lupa bahwa kalau kita bicara pilpres atau pemilu di 2024 ini kan persoalan logistik. Dan nampaknya partai-partai ini udah menggenjot itu sedemikian rupa. Kemarin kita terakhir dapat kabar tentang ini Mas, tentang dana pengadaan alutsista yang dahsyat betul 1.710 triliun. Ya, dugaan-dugaan muncul ya bau-bau konspirasi di situ muncul karena ternyata ini ditangani oleh perusahaan baru TMI yang di situ ternyata juga sebagian besar pengurus atau komisaris dari perusahaannya adalah pengurus-pengurus Gerindra gitu. Dan akhirnya orang berspekulasi ini persiapan logistik 2024. Satu hal yang memang sulit dibuktikan tapi nuansanya atau nadanya ada ke situ. Jadi Mas Hersu nampaknya kita perlu ingatkan masyarakat sipil nih para viewers kita ini ada bahaya mengancam di depan, jangan sampai kemudian nanti di 2024 kembali kedaulatan rakyat dirampok ya oleh para cukong politik dan juga oleh para partai-partai yang memang punya kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Kira-kira gitu ya Mas Hersu ya? Yes. Oke, baik guys, itu dia ujung obrolan gua dengan Mas Hersul. Kita masih punya topik-topik berita di balik berita yang akan kita kupas di episode selanjutnya. Tapi selalu pesan gua, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia adalah punya lu, punya gua dan punya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.